Viking dikenal sebagai bangsa penakluk. Ini adalah orang-orang yang sangat suka berperang. Tidak hanya sangat suka berperang, tapi mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang begitu berani di dalam peperangan. Mereka punya kebiasaan, yaitu menaklukkan daerah yang satu dan daerah yang lain dengan cara berperang. Berperang mendudukinya, memperluas wilayahnya, dan seterusnya. Menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang Viking ini suka sekali berperang? Ternyata mereka punya keyakinan, kalau mereka bisa mati di medan peperangan, maka mereka akan masuk yang namanya Valhalla. Itu surga versi orang-orang Viking. Jadi mereka tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus berperang. Dan bagaimana mereka kalau mati harus mati di medan peperangan. Itu sebabnya bangsa Viking dikenal sebagai orang yang sangat suka perang, dan mereka orang yang sangat berani di medan peperangan. Yang saya mau ceritakan di sini adalah orang punya keyakinan masing-masing bahwa mereka harus bisa masuk ke dalam surga, mereka harus selamat. Versi orang Viking adalah mereka harus mati di medan perang supaya mereka bisa menikmati Valhalla, surga versi mereka. Dalam agama-agama kuno, dalam banyak kepercayaan, mereka juga punya cara sendiri supaya mereka selamat. Bangsa-bangsa kuno atau agama-agama kuno, ada banyak dari antara mereka yang melakukan ritual tertentu dengan mempersembahkan korban tertentu yang dianggap layak untuk dewa mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka selamat. Beberapa dari antara mereka juga punya keyakinan kalau tubuh jasmani ini disiksa, kalau tubuh jasmani ini ditekan dan dibuat menderita, maka rohnya bisa keluar dan mencapai surga. Makanya tidak heran ada agama kuno yang mengajar supaya mereka semuanya menyiksa tubuhnya secara terus-menerus. Ibu bapak saudara semuanya, ada juga yang mereka berpendapat untuk bisa selamat dan untuk bisa masuk surga, maka harus berbuat baik, harus berderma, harus melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, harus melakukan banyak amal kesalehan, maka baru dia bisa masuk surga. Itulah banyak pokok pemikiran yang didapati oleh orang-orang dengan keyakinan mereka bahwa mereka berharap bisa selamat, mereka berharap bisa masuk surga. Pertanyaannya adalah, benarkah ada banyak jalan untuk orang bisa masuk surga? Sebuah pepatah berkata, banyak jalan menuju Roma. Menjadi pertanyaan, benarkah hal yang sama itu berlaku dalam surga? Maksudnya, apakah memang banyak jalan menuju surga? Apakah seperti orang Viking harus berperang, mati di medan perang, maka bisa masuk surga? Apakah seperti agama-agama kuno menyiksa dirinya dan itu jalan untuk mereka masuk surga? Apakah seperti sebuah keyakinan yang berkata harus punya amal, kebaikan, kesalehan, maka bisa masuk surga? Apakah harus menjadi pertapa supaya bisa masuk surga? Dan apakah memang jalannya sedemikian banyak? Ada pilihan bagi kita, tinggal kita mau pilih jalan mana supaya kita masuk surga. Tetapi menurut iman Kristen, ibu bapak saudara semuanya, ternyata tidak ada banyak jalan, bahkan hanya ada satu jalan supaya kita selamat dan supaya kita masuk surga. Apakah jalan keselamatan yang satu-satunya itu? Tidak lain, tidak bukan, hanya melalui iman dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ibu bapak saudara, tidak ada jalan lain bisa sampai kepada Bapa kecuali percaya kepada Yesus. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, dengan tegas Alkitab berkata seperti ini. Saya bacakan buat Anda, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Dengan tegas Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada tokoh, tidak ada nabi, dan tidak ada orang yang berani berkata seperti Yesus berkata, "Akulah jalan. Kalau tidak melewati aku, maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa." Ini bukan sebuah kesombongan, tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita percayai, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan. Alasan kedua menurut saya, kenapa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita mempercayai, ibu bapak saudara semuanya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapa begitu mengasihi dunia, Bapa begitu mengasihi umat manusia yang jatuh dalam dosa. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah anak Allah yang diserahkan menjadi korban tebusan, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Ibu bapak saudara, kalau memang benar ada banyak jalan bisa masuk surga, ada banyak jalan supaya orang bisa selamat, pikirkan baik-baik, akankah Bapa Surgawi rela menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi jalan keselamatan bagi manusia? Kalau memang banyak jalan, saya kira Bapa Surgawi tidak akan pernah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi manusia sebagai korban tebusan. Selalu sesuatu yang sangat dikasihi itu akan disimpan. Dan kalau memang banyak jalan, yang dikasihi ini tidak akan pernah diberikan. Coba pikirkan baik-baik. Kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda sebagai seorang bapak dan Anda tahu bahwa ada begitu banyak solusi, maka apakah Anda akan menyerahkan yang paling Anda kasihi sebagai solusinya? Misalnya kita ambil contoh Abraham. Kira-kira ibu bapak saudara, ketika Tuhan minta kepada Abraham agar dia mempersembahkan Ishak anaknya itu, kira-kira kalau memang dia punya alternatif pilihan, kalau seandainya bisa digantikan dengan uang, bisa digantikan dengan kekayaan yang dia punya, bisa digantikan bahkan apapun, persembahan dalam jumlah sebanyak apapun, kira-kira menurut Anda, apakah Abraham memilih untuk mempersembahkan anaknya daripada dia memberikan persembahan dalam bentuk korban ternak dan semua harta bendanya, kalau itu bisa menjadi alternatif untuk menggantikan itu? Anda tentu tahu jawabannya, bahwa tentu saja dia akan menyimpan anaknya ini, apapun dia akan korbankan selain anaknya ini. Tetapi masalahnya yang diminta Tuhan pada saat itu adalah anaknya, maka tidak ada cara lain kecuali dia melakukannya. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Kalau seandainya memang ada banyak jalan keselamatan, Yesus tidak akan pernah diutus ke dalam dunia ini. Buat apa? Toh banyak jalan keselamatan. Justru karena tidak ada jalan keselamatan, dan satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui percaya dengan Yesus, anaknya yang tunggal itu, maka dia relakan, dia serahkan, dia rela memberikannya kepada manusia yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saya tegaskan lagi, satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Kalau banyak jalan keselamatan, Bapa tidak akan pernah rela memberikan Yesusnya. Dia akan pakai jalan lain. Karena justru tidak ada jalan lain, maka dia serahkan anaknya yang tunggal bagi kita semuanya. Itu sebabnya dalam iman kekristenan ini, saya ingin mengajak Anda sungguh-sungguh merenungkan, Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik bagi kita, memberikan anaknya yang tunggal. Yesus juga sudah melakukan bagiannya. Apa bagian Yesus? Dia taat pada kehendak Allah, bahkan dia taat hingga selesai secara sempurna. Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke
19, saya bacakan buat Anda, Yohanes 19. Ini adalah detik-detik di mana Yesus hendak wafat di atas kayu salib. Ini adalah perkataan-perkataan terakhir sebelum Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah perkataan Yesus yang terakhir. Sudah selesai. Sudah selesai bukan dalam pengertian yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Perkataan sudah selesai, saya berikan beberapa contoh. Misalnya, ketika anak saya selesai mengerjakan PR, dan PR itu akan disusun keesokan harinya. Ketika ditanya oleh istri saya, "Apakah engkau sudah mengerjakan PR-mu?" Maka anak saya menjawab, "Sudah selesai." Dan ketika istri saya mengecek ulang PR yang dikerjakan anak saya itu, memang benar, sudah selesai, rampung dikerjakan, tetapi banyak salahnya, banyak tidak sempurnanya, sehingga istri saya harus memberikan PR itu lagi supaya dikoreksi, supaya dibetulkan oleh anak saya. Sudah selesai, tapi tidak sempurna. Sudah selesai, tapi masih ada perbaikan. Sudah selesai, tapi masih ada penambahan. Contoh kedua misalnya, saya sebagai editor daripada renungan seringkali menerima tulisan dari kontributor-kontributor kami, penulis-penulis Kristen yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mengirimkan naskahnya ke kami, dan saya menjadi editor untuk menyeleksi tulisan itu. Menurut mereka, tulisan itu sudah selesai, sudah sempurna menurut mereka. Tetapi ketika masuk ke meja redaksi kami, masuk ke meja saya, maka saya harus mengedit lagi. Sudah selesai, tapi saya harus mengurangi bagian yang ini, saya harus menambahkan yang ini, penyusunannya harus seperti ini, saya edit, saya kurangi, saya tambahkan. Sudah selesai, tapi masih harus ada banyak perbaikan. Itu sudah selesai, tapi tidak sempurna. Benarkah yang dimaksud perkataan Yesus sudah selesai itu seperti contoh-contoh yang tadi saya ceritakan? Tentu saja tidak. Kata sudah selesai di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ini adalah menggunakan kata Yunani tetelestai. Tetelestai itu berarti sudah sempurna, selesai secara sempurna, tidak perlu ditambahi apa-apa. Itu pengertian kata yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Itu artinya karya keselamatan Yesus sudah sempurna. Tidak boleh ditambahi apa-apa. Justru ketika kita berusaha menambahkan sesuatu pada karya salib Kristus, justru itu tanda kita tidak percaya bahwa korban Yesus di atas kayu salib itu sempurna untuk menebus kita. Iman Kristen mempercayai bahwa keselamatan itu 100% karena karya salib Kristus dan 0% usaha kita sebagai manusia. Justru ketika kita berusaha menambahkan amal saleh, menambahkan kebaikan kepada iman kita, itu justru membuktikan bahwa kita tidak percaya bahwa keselamatan itu benar-benar kasih karunia dan gratis 100% daripada Allah sendiri. Ketika kita hendak menambahkan sesuatu kepada iman kita supaya kita selamat, justru itu artinya kita tidak percaya bahwa Kristus sudah mengerjakan secara sempurna di atas kayu salib. Apakah banyak orang Kristen yang supaya berpikir, supaya saya selamat, saya tidak hanya percaya Yesus, saya juga harus berbuat baik, saya juga harus berbuat amal, saya juga harus melakukan ini dan melakukan itu. Saya luruskan kepada Anda, di dalam kekristenan kita diajar untuk berbuat baik, tapi bukan berbuat baik supaya kita selamat. Supaya kita selamat sudah ditentukan oleh Tuhan.
100% karya salib Kristus. Jadi supaya kita selamat, Alkitab berkata kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dan bukan hasil usahamu. Kalaupun kita melakukan hal yang baik, bukan supaya kita selamat. Kita melakukan hal yang baik karena kita mau melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya di tengah-tengah ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus ini, bahwa sesungguhnya Bapa sudah melakukan bagiannya, memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus sudah melakukan bagiannya. Dia mati di atas kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Karya salib Kristus adalah jalan keselamatan bagi kita, satu-satunya jalan, dan 100% karena iman kita kepada Kristus saja. Jangan tambahi apapun, seperti yang dilakukan oleh jemaat Galatia. Saya ingat akan tulisan Paulus kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia punya pemikiran seperti yang tadi saya ceritakan. Mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka masih merasa perlu menambahkan Taurat kepada kehidupan mereka supaya sempurna. Justru ketika mereka menambahkan Taurat kepada iman mereka kepada Yesus, itu artinya bahwa mereka tidak percaya keselamatan itu memang dikerjakan Yesus 100%. Makanya Paulus dalam surat Galatia pasal yang ketiga berkata, engkau jemaat yang bodoh. Paulus bahkan membodoh-bodohkan jemaat ini. Paulus menegur dengan keras. Kenapa? Karena mereka ini tidak percaya bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan saja 100% karena karya Kristus. Bapa sudah melakukan bagiannya. Yesus sudah melakukan bagiannya. Kita pun harus melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Meresponi keselamatan itu dengan hati yang terbuka. Bagian kita apa? Mengundang Yesus masuk dalam hati kita, memerintah sebagai Raja. Alkitab berkata, aku berdiri di depan pintu dan aku mengetuk pintu itu. Barang siapa membukakannya, aku akan masuk dan diam bersama-sama. Saya rindu kita adalah orang yang membuka hati kita untuk Kristus masuk dalam hati kita. Tidak peduli mungkin Anda yang menyaksikan video ini, Anda sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun lamanya. Tetapi dalam perjalanan kekristenan kita, seringkali kita tidak sadar bahwa Yesus tidak lagi bertahta dalam hati kita. Bahkan Yesus dalam tanda kutip kita depak keluar dari hidup kita. Selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selama ini kita mengandalkan apa yang kita punya. Kita mengandalkan sumber daya kita. Kita mengandalkan manusia, bahkan lebih daripada Tuhan. Kita membuang Tuhan, mengesampingkan Tuhan. Padahal hari ini kita kembali diingatkan, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada pertanyaan yang paling penting bagi kita di saat kita hidup, kecuali pertanyaan, kemana kita pergi setelah kita mati. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan begitu kita bisa menjawabnya, bahwa kita ingin kita pergi ke surga, kita ingin selamat, maka satu-satunya jalan dan satu-satunya jawaban adalah Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita semuanya. Peringatan Jumat Agung, kalau dalam bahasa Inggris disebut Good Friday, bagaimana sebuah kematian bisa disebut sebagai Jumat yang baik. Bagaimana kematian bisa disebut hal yang baik? Kematian Yesus di atas kayu salib adalah kabar baik, sebab itulah jalan supaya kita bisa diselamatkan. Itu sebabnya dalam peringatan Jumat Agung ini, saya ingin mengajak Anda semuanya kembali memperbarui iman kita, memperbarui komitmen kita. Saya pun melakukan hal yang sama. Setiap kali peringatan Jumat Agung, saya kembali memperbarui iman dan komitmen saya bahwa Bapa sudah melakukan yang terbaik, Kristus sudah mengerjakan dengan sempurna. Maka saya pun selama saya hidup, saya akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan mumpung masih ada waktu, saya ingin sisa hidup ini
digunakan untuk mengasihi, melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Saya rindu kerinduan yang sama biar muncul dalam hati Anda yang menyaksikan video ini. Sesungguhnya Tuhan mengasihimu. Bahkan apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mengasihimu. Dan sesungguhnya Tuhan dekat kepada setiap orang yang buka hati. Bahkan tidak peduli kalau Anda merasa hari ini, saya orang yang sangat berdosa. Tuhan begitu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Bukankah pelacur yang disebutkan dalam kitab Injil, Tuhan pun mengasihinya, Tuhan pun mengangkatnya. Bukankah Sakius pemungut cukai yang ditolak, dihindari oleh banyak orang, tapi Yesus bersedia menumpang di rumahnya, berkunjung ke rumahnya, menyelamatkan dia. Hal yang sama hari ini terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu hatimu. Dan sadarkah engkau, kalau engkau benar-benar merasakan dalam rohmu ketika engkau menyaksikan video ini, Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Adalah sukacita bagi surga kalau engkau buka pintu hatimu dan engkau berkata kepada Yesus, Yesus masuk dalam hatiku, perintahlah hidupku, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Terima kasih engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan aku. Kalau itu keputusanmu hari ini untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saya rindu mengajak Anda berdoa. Taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa menuntun Anda supaya Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, buat setiap orang yang menyaksikan video ini, biar hati mereka terbuka untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hati mereka, bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi mereka, bahwa sesungguhnya hari ini, saat ini Engkau sedang mengetuk pintu hatinya. Engkau rindu menyelamatkan, Engkau rindu menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin beberapa di antara kami merasa diri kami tidak lebih daripada sampah, kami orang yang terbuang, kami orang yang diabaikan, dan seolah-olah tidak ada masa depan buat kami. Tapi kami percaya hari ini keputusan kami menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat adalah keputusan terbaik yang pernah kami buat, keputusan yang tidak pernah kami sesali lagi, karena ada sebuah jaminan pasti kalau kami mati nanti sudah tersedia rumah bagi kami di surga. Bapak, kami mengucap syukur Engkau begitu mengasihi, Engkau relakan anakmu yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa selamat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengerjakan karya keselamatan itu secara sempurna, sudah selesai. Demikian pula kami semuanya bersyukur diberikan kesempatan untuk kami kembali memperbarui iman kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara semuanya, selamat merayakan kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah berkat terbesar bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.